Pagi, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik Ibu. sekali, Bu. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita bisa berjumpa pada siang hari ini. Tetap semangat ya. Semangat, Ibu. Apalagi lihat ibunya cantik. Aduh, ini nak Titin. Ibu jadi pengen malu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu meminta Mbak Rinta untuk memimpin doa. Monggo. Rinta, open mic, Rinta. Mari kita bersatu di dalam doa dalam nama Bapa, Nama Bapa, Putra, dan Roh dan Kudus. Roh Kudus. Amin. Amin. Puji dan syukur Tuhan atas segala berkat rahmat yang sungguh kami alami sampai pada saat ini. Tuhan, kami memohon kepadamu, ampunilah segala dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, agar terang Roh Kudus-Mu tidak terhalang di dalam kehidupan kami, terlebih untuk mendengarkan firman-Mu lewat guru kami yang mau sebentar lagi menyampaikannya kepada kami. Tuntunlah Ibu guru kami dan semangati kami semua agar apa yang akan diajarkan guru kami sungguh-sungguh membuat kami semakin bertumbuh di dalam iman dan mampu menyatakan dalam kehidupan sehari-hari penuh cinta dan kerendahan hati. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mbak Rinta. Oke, Baik Ibu. Oke. Setelah berdoa, Ibu akan mengabsen siapa yang tidak berangkat. Coba kalian tengok kanan, tengok kiri. Kira-kira ada yang nggak berangkat kah? Apakah Sudah semua hadir semua, Bu. Ada, Bu. Sudah ada Hadir semua, Bu. semua, Bu. Hadir, Bu. ya, semua dalam keadaan sehat dan semua berangkat. Oke, Ibu mau bertanya, materi yang minggu lalu yang Ibu ajarkan apa? Masih ingat? Titin, masih ingat nggak? Lupa, Bu. Waduh, lupa. Adakah yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ini, Bu, mungkin tentang apa itu ya? Hidup itu milik Allah. Iya, betul sekali, Mas Yudit, pintar sekali. Adakah yang lain yang masih ingat selain Mas Yudit? Hidup itu anugerah dari Allah Ya, dan patut kita syukuri, Bu. ya betul sekali Mbak Magda ya. Oke, kita sebagai anak-anak Allah, kita harus menunjukkan sikap yang nyata dan tegas bahwa kita itu sungguh menghormati kehidupan manusia ya. Kita ingin menghayati budaya cinta kehidupan. Karena itu kita perlu mencegah adanya aborsi ya, kemudian hukuman mati, kemudian eutanasia dan juga bunuh diri. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar dengan tema gaya hidup sehat bebas narkoba. Namun sebelumnya, Ibu minta kalian untuk mengisi pretest dulu ya. Oke, Ibu akan mengirimkan di grup pretestnya. Oke, saya kirim ya. Sudah saya kirim. Silahkan kalian untuk mengerjakannya. Saya beri waktu sekitar 5 menit ya. Oke, Siap, Bu. kerjakan dulu pretestnya. Sudah ya? Bisa dikirim ke Ibu. Oke, anak-anakku yang terkasih, sebelum kita masuk ke materi gaya hidup sehat bebas narkoba, Ibu ingin bertanya ini ya. Tapi sebelum bertanya, Ibu akan menyampaikan tujuannya ya, tujuan pembelajaran hari ini.
yaitu peserta didik mampu memilih gaya hidup sehat, bebas dari narkoba, dengan tepat dan benar melalui diskusi, kemudian mendalami video dan juga kitab suci. Nah, oke, Ibu akan membagikan nih pertanyaan yang pertama. Bagaimanakah cara keluargamu itu menerapkan gaya hidup sehat? Siapa yang mau jawab? Menjaga pola makanannya. Oh ya, terus Makan yang sehat. sehat tanpa penyedap rasa. Seperti Ya, itu, Bu. ya. Rajin berolahraga. Oke, betul. Istirahat yang cukup. Betul. Selalu berpikiran yang positif. Ya. Itu saja, Bu. Cukup. Terima Oke, kasih. terima kasih ya untuk eh, jawabannya luar biasa. Sekarang yang pertanyaan yang kedua ya. Sejauh mana kalian itu mengetahui tentang narkoba? Pasti kalian pernah mendengar narkoba. Nah, sejauh mana kalian mengetahui tentang narkoba? Apa toh? Monggo, siapa yang mau jawab? Saya coba, Bu. Oh ya, Eh, tentang narkoba memang sering saya dengarkan, Ibu. ya, Tetapi jujur saya tidak kenal dengan narkoba ini karena eh, tidak pernah saya lihat. Ibu, oke. Oke, terima kasih. Betul. Pokoknya jangan sampai mengenal ya, jangan sampai dekat-dekat ya, nanti terjerumus. Oke. Sekarang ya pertanyaan yang ketiga. Mengapa kita itu dilarang menggunakan narkoba? Saya Bu, Titin Oke, Bu. ya Mbak Titin. Nah, kita dilarang eh, mengapa narkoba itu dilarang? Karena Karena narkoba itu dapat menimbulkan ketergantungan bagi yang memakainya, Bu. iya bisa mengakibatkan kecanduan dan nanti berbahaya buat kita ya. Oke, pertanyaan yang terakhir. Mengapa remaja menjadi sasaran utama bagi pengedar narkoba? Mengapa yo? Mengapa remaja sekarang menjadi sasaran? Saya Bu, saya coba Oke, jawab. oke. Biasanya itu karena dipengaruhi teman-teman, Bu. Jadi Oh ya, teman-teman suka ngajak untuk coba-coba coba-coba. gitu, Bu. Ya, mulai dari coba merokok, akhirnya bisa merambat ke narkoba, Bu. Tapi saya nggak pernah coba-coba, Bu. Oke, bagus itu ada anak yang keren kalau nggak mau mencoba-coba. Oke, anak-anakku yang terkasih, untuk lebih mendalami itu apa narkoba, ya, Ibu akan menayangkan sebuah film pendek yaitu tentang Go Away Narkoba. Suaranya, Bu, belum terdengar. Gimana caranya? Ini, Bu, ke atas, Ibu, Ya, ke bagian ada titik 3 di pojok kanan atas tuh. Ada, Bu. nih. Di bawahnya Ibu tekan share sound. Ya, dengaran, Bu. Kok nggak dengar ya? Sudah terdengar, Bu. Ibu akan percepat ya. Kamu kenapa? Gue anak pertama.
pertama dari dua bersaudara. Ini cerita tentang kehidupan gue yang pernah terjerumus ke dalam bahayanya narkoba. Yang diselenggarakan mulai dari kejuaraan antar sekolah, bahkan sampai ke kejuaraan tingkat nasional. Ini sahabat gue, Akbar. Kalau udah di luar jam sekolah, dia sering main ke rumah gue. Kadang main game bareng. Awalnya gue agak kaget, karena Jerry sekarang berubah banget penampilannya. Mungkin karena emang udah lama gak ketemu ya. Penampilan dia kelihatan agak berantakan. Pokoknya Jerry yang sekarang beda banget sama yang dulu. Sekali dua kali gue main sama dia. Gue gak pernah kepikir sebelumnya kalau dia bakalan ngajak gue ke suatu hal. Lama-kelamaan, karena bujuk rayuan dia, gue nyoba buat pertama kalinya. Dan dari nyoba sekali, ternyata bikin gue jadi ketagihan dan pengen lagi. Hari ke hari, hidup gue makin gak teratur. Di rumah, gue jarang keluar kamar. Jarang kumpul lagi bareng keluarga. Lebih sering nyendiri. Gue mulai ninggalin pelajaran. Gue udah gak pernah hadir di kelas online. Sampai gue nggak tahu apa yang terjadi sama hidup gue waktu itu. Yang jelas semuanya benar-benar kacau, dan sampai pada puncaknya gue overdosis. Beruntung nyawa gue masih bisa diselamatin. Seperti gue yang dulu. Buat kalian, gue mau pesenin, jangan pernah deketin narkoba. Jangan sekali-kali lo coba narkoba, karena itu cuma bikin hidup lo hancur. Stop narkoba. Itu tayangan film pendek tentang Go Away narkoba. Oke, sekarang kita akan masuk ke diskusi kelompok ya. Di sini Ibu nanti akan membagi 5 kelompok ya. Yang pertama, kelompok pertama, kemudian kelompok kedua Pak Yudit sebagai ketuanya, kelompok ketiga Pak Parman, terus yang kelompok keempat Kak Titin, kelompok kelima Bu Rinta. Oke. Ya, Bu. Oke, untuk pertanyaannya bisa dilihat di LKPD. Ibu akan mengirimkannya ya ke WA Group. Oke, Ibu beri waktu 5 menit, G, untuk kalian berdiskusi dan nanti setiap masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Siap Oke. dikerjakan. Ya. Oke, anak-anakku yang terkasih, apakah sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Untuk kelompok yang pertama, monggo untuk dipresentasikan. Ayo, Mas Oh Obed. ya, saya Ya. tadi kurang mendengar. Jadi kelompok 1 saya ya. Ya, Dengan kelompok ya, 1, Mas Obed dan kawan-kawan. Oke. Obed tidur, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Ngantuk ya? Bu Kandi. Terima kasih. Nah, Ya. teman-teman, kami akan mempresentasikan yang nomor 1 berdasarkan hasil diskusi kami. Berdasarkan video tersebut, apa yang menyebabkan seseorang menggunakan narkoba? Jadi hasil diskusi kami adalah itu adalah lingkungan pergaulan yang kurang sehat. Jadi ketika Ya. seorang remaja bergaul dengan orang-orang yang memang terbiasa dengan narkoba, ia pun pasti akan terjerumus dalam penggunaan narkoba atau obat-obat yang terlarang. Ya. Kemudian itu disebabkan juga karena apa? Karena memang remaja itu masih masa labil, masa yang penuh dengan uji cobanya sangat kuat. Suka coba ini, coba itu, dan penasarannya sangat tinggi. Dan hal-hal seperti inilah yang menjadi sasaran dari pengedaran narkoba ini. Begitu. Jadi kalau remaja tidak hati-hati, tidak mampu untuk melindungi dirinya dari ancaman ini, maka mereka juga pasti akan terjerumus dalam narkoba. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.
Terima kasih juga Mas Obe, jawaban yang keren dan luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok yang kedua. Baik, Ya. selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, berdasarkan tayangan video dan pertanyaan yang diberikan kepada kelompok, apa dampak yang ditimbulkan dari menggunakan narkoba? Kami udah berdiskusi, ada 3 dampaknya Ibu dan teman-teman. Yang pertama dampak fisik. Kalau dari fisik, itu yang menggunakan narkoba tentu bisa overdosis. Ketika overdosis, maka merusak saraf di dalam bagian tubuh dan ujung-ujungnya bisa mengalami kematian. Kemudian ada dampak psikis. Dampak psikis itu kita bukannya tambah semangat, tapi kita bisa loyo, bisa malas bekerja, suka ceroboh, suka gelisah sendiri. Habis itu tidak percaya diri, Bu, dan suka menghayal yang enggak-enggak. Konsentrasinya juga kadang-kadang buyar, kemudian suka cepat emosi dan ujung-ujungnya kalau tidak tahan bisa bunuh diri. Kemudian dampak sosialnya bisa mengalami gangguan mental, Ibu. Habis itu dia tidak bisa bergaul dengan siapapun, dia tertutup. Kemudian tentu kalau ketahuan akan dikucilkan sama lingkungannya dan bisa menjadi beban keluarga yang pasti. Kemudian masa depan juga bisa terganggu, Ibu. Demikian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang lanjut lagi untuk kelompok yang ketiga. Mas Parman. Teman-teman, sekarang kita kelompok 3 telah diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Dari hasil diskusi kelompok 3 dengan pertanyaan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga diri dari narkoba, hasil diskusi kami dari kelompok 3 yaitu yang pertama, ya, kita hendaknya mempererat diri dengan iman, ya, dengan iman serta ketakwaan, ya. Misalnya kita aktif mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian baik di sekolah maupun di gereja atau di masyarakat. Dan yang kedua, membiasakan bergaya hidup sehat, ya. Misalnya dari hal-hal yang kecil. Yang pertama, kita dari pribadi kita mandi yang teratur, ya, makan, menjaga pola makan, ya, itu dan lain-lain, ya. Dan yang ketiga, ya, ini mungkin pengaruh yang paling berat di tengah-tengah kaum remaja, yaitu tentang ajakan. Jadi di sini kita harus bisa menolak bujukan teman, apapun alasannya dan bagaimanapun kedekatan kita dengan teman. Kalau yang namanya dengan narkoba, kita berusaha menolaknya, namun dengan cara yang baik dan bagus serta sopan. Nah, itu yang keempat, ya. Tentunya kita punya minat dan niat untuk belajar sungguh-sungguh dan punya cita-cita. Kalau kita punya cita-cita, otomatis waktu untuk ke arah narkoba itu mungkin tertutup peluang untuk kita. Karena kita akan disibukkan dengan menggapai cita-cita kita atau belajar dengan giat. Dan yang berikutnya hasil diskusi kami adalah turut aktif mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Misalnya ada kegiatan ekskul di luar olahraga atau PMR pramuka, dan juga mungkin ya futsal, karate dan pencak silat dan sebagainya. Ya. Dan yang terakhir, Bu, hasil diskusi kami, ya, hindari tindakan yang tidak bermanfaat, ya. Yang ini dominan dialami oleh kaum remaja. Contohnya tawuran, karena kadang tawuran ini memicu kita juga untuk memakai narkoba. Kita kalau merasa supaya dianggap hebat, udah pakai narkoba dulu.
biar bisa nanti gagah untuk tawuran gitu. Dan mungkin itu yang beberapa yang hasil diskusi kami, Bu, dan terima kasih. Oke, terima kasih Mas Parman. Jawaban yang komplit banget ya. Oke, kita lanjut ke kelompok yang keempat. Pengertian narkoba. Saya Bu. Oh ya, Narkoba itu menurut saya itu adalah obat-obatan terlarang ya. yang dapat memicu berbagai dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Oke. Nah, Wow. bisa juga narkoba itu biasa disingkat itu nafza ya, narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Nah, itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mbak Titin. Oke, untuk selanjutnya kelompok yang kelima ada jelaskan jenis-jenis narkoba. Mbak Rinta, Bu. Ya, Bu. kelompok ya, jenis-jenis narkoba. Yang saya pahami itu jenis-jenis narkoba itu ada morfin itu yang berasal dari kata morphos ya, artinya itu dewa mimpi yang ya. sangat kuat, artinya nanti akan terpicu seseorang itu akan menjadi sering berfantasi yang tidak menentu. Ada juga heroin atau juga dikatakan ganja atau kanabis ya, kokain, dan juga ada dia opiat, ada dia kodein atau metadon. Namun semua itu narkoba ataupun yang merupakan singkatan dari narkotika yang artinya itu merusak hidup seseorang itu atau jenis apapun yang akan dikonsumsi oleh seseorang itu akan menghancurkan hidupnya sendiri bahkan mematikan masa depan seseorang itu. Nah, begitu, Bu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan dari diskusi ini. Apa yang kalian dapat dari materi hari ini? Mbak Magda? Baik, Bu, saya coba. Oke. Kalau sana masaminan lamar sulit. Sementara mah tinggal di Simatuana, di sido Simatuana tinggal. Di sido Simatuana bu. Mbak Magda, monggo. Untuk kesimpulannya dari kelompok. Atau ada yang mau men-sharingkan kesimpulan dari melihat video dan juga membaca artikel? Saya Bu. Maaf, Bu, tadi ada gangguan, saya coba. Oke, ya. Kesimpulan yang pertama, Ya, dengan mengkonsumsi narkoba, ya. berarti awal dari usaha merusak bait Allah Oke, keren. atau Lanjut. tubuh kita. Ya, Yang kedua, narkoba dapat merusak tubuh, baik jiwa, raga, maupun akal budi. Maka penggunaan narkoba merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Kesimpulannya lagi, dengan penggunaan narkoba juga bisa mempengaruhi kualitas hidup seperti sulit untuk berkonsentrasi saat melakukan kegiatan. oke. Selanjutnya, untuk itu, mari kita jauhi narkoba, Ya. perbanyak berkarya. Saya lanjutnya Bu. Oh ya, lanjut. Titin, ayo. Yang berikutnya itu Ya. jauhi narkoba, perbanyak berkarya, kenali diri sendiri selagi masih muda demi masa depan yang cerah Bu. Oke, keren. Kemudian kita harus menjauhi dan perangi narkoba. Ayo raih prestasi demi masa depan gemilang.
Oke. Itu Bu, sudah Bu. Oke, tepuk tangan, mari kita semua tepuk tangan buat kita semua. Saya ingin menambahkan sedikit ya, bahwa di Sekian dari materi saya, Bu. ya, Bu lanjut ya. Jadi materi ini tuh ingin kita diharapkan untuk mengembangkan gaya hidup sehat yang bebas dari narkoba ya. Karena apa? Karena diri kita ini adalah tempat kediaman Allah sendiri. Karena Allah bersemayam dalam hati kita. Seperti Santo Paulus ya, menghimbau bahwa orang beriman untuk menghormati dirinya sebagai bait Allah. Dengan pernyataan atau penegasan Santo Paulus tersebut semakin jelas bahwa diri kita adalah bait Allah. Itu berarti kekacauan yang terjadi di dalam diri kita juga berarti kekacauan pada bait Allah. Karena itu mengkonsumsi narkoba berarti awal dari usaha merusak bait Allah. Ya, di dalam tubuh yang rusak itu lah roh Allah akan sulit menemukan kedamaian, ketenangan. Karena apa? Selalu dihantui oleh ketakutan dan diisolasi. Karena itu, sebagai sarana keselamatan, Gereja Katolik selalu berupaya untuk mengingatkan warganya agar hati-hati, waspada, dan menghindari kemungkinan terlibat dalam kegiatan mengkonsumsi narkoba atau malah menjadi distributor atau produsen ya. Oke, itu kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Oke, anak-anak yang terkasih, sebagai tugas ya, sini membuat poster ya. Ibu meminta kalian untuk membuat poster tentang ajakan untuk menjauhi narkoba sebagai solusi dari bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Oke, jelas tugasnya membuat apa? Membuat poster, Bu. Poster, Bu. Oke, Ibu kasih waktu ya. Nanti Ibu minta untuk beberapa anak mempresentasikannya. Siap, Bu. Oke, sudah ya? Sudah, Bu. Sudah 3 selesai. anak saja ya. Bel udah bunyi Bu. Oke, 3 anak untuk mempresentasikannya. Ya, Atau Bu. satu aja ya, karena waktunya enggak keburu Iya. bel. Mas Yudit, monggo. Ya, siap, Bu. Saya tunjukkan hasil poster saya yang saya buat melalui Canva. Jadi gini, Bu dan teman-teman. Ya. Nah, ini semoga bisa dilihat ya. Oke, nah. Jadi ada tulisannya besar di situ, bebaskan diri dari narkoba. Ya. Ya, ini sebagai bagian untuk salah satu giat kita sebagai anak remaja untuk tidak boleh coba-coba ataupun dekat dengan narkoba gitu, Bu. Oke, betul. Jadi intinya Saya Bu, satu lagi Bu. Oh, ya. Mbak Titin, ayo. Monggo. Oh, enggak jelas Bu. Mbak Titin ya. Ya, enggak jelas Bu, enggak kelihatan. Boleh dari saya juga ada Ya. buat ini. Ya. Oke. Bagus. Kenapa enggak ya? Kelihatan enggak ya? Ya. Oh, enggak kelihatan. Ya, karena ada green screen-nya. Oh, iya. Obet. Oke. Oke, Ya Bu. udah. Udah. Disampaikan aja maksudnya dari poster itu apa? Kalau Atau yang dibuat di sini bertulis say no apa nih? Say no to drugs. Say no to drugs. Say Untuk to menghindari no segala drugs. macam. Nah, ya, keren. Say no to drug ya, diingat itu ya. Oke. Katakan untuk tidak narkoba ya. Oke. Narkoba. Ya. Oke, anak-anakku yang terkasih, karena waktunya juga sudah mau habis ya. Tinggal berapa menit ya? Bu, 5 udah menit lagi, Bel. Bu. Oke. Udah habis, Bu. Ya, refleksi. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi ini? Enggak, Bu. Oke. Apakah kalian senang mengikuti pelajaran ini? Sangat Sangat senang senang Bu. bersama Ibu. Oh ya, apakah kalian senang melakukan diskusi? Senang, Pasti Bu. Bu. Tenang, Bu. Oke, apakah kalian mengalami kesulitan dalam berdiskusi?
Tidak ada kesulitan, Bu. Oke, puji Tuhan. Oke, kita langsung ke kuis Kahoot ya. Ibu sudah kirim. Oke. Ada ini sebagai post test ya. Oke. Kita tunggu pinnya. Oke, silahkan diketik pinnya. Aja ya. Kita lihat. Cepat-cepatan ya, cepat-cepatan tapi jawabnya harus benar. Waduh. Ya, gitu. Yang bukan termasuk manfaat pola hidup sehat yang mana? Ayo dipilih. Yang merah, kuning, biru, atau hijau. Yang bukan. Keburu waktunya habis ya. Pak, Ini salah klik, Bu. Kuning, Bu, Oke, lanjut kuning. ya. Pertanyaan yang kedua. Oke, Mas Parman ya. Wah. Lanjut. Yuk. Mas Judit, tolong diperhatikan itu pertanyaannya ya. Lalu, Oke. Tutup ya ini. Olahraga yang Kuning, Bu, teratur kuning. memberikan banyak manfaat terutama. Oh, siapa ini ya? Wah, Mas Ini sayang sekali. ya. Menduduki posisi yang pertama. Yuk lanjut. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ya. Cepetan ayo. Waktu terus berjalan. Yuk. Rokok Ikut kuning, Bu, hitungan kuning. berbahaya dapat apa itu? Ditentukan pada kehidupan sekitar. Wah, benar. Mas, siapa ini ya? Yuk, pertanyaan yang keempat. Banyak faktor yang dapat mengakibatkan seorang remaja terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Misalnya apa? Biru, Bu, biru. Biru, ya. Ayo, Mas Parman. Wah, benar semua. Oke, kita lanjut ya. Oh, Mas Parman. Wah, nilainya. Yang terakhir. Zat adiktif adalah zat kimia yang dapat mengakibatkan apa? Jadi sudah ada kelompok yang mempresentasikannya. Oh, apa ya? Merah, Bu. Nah, Oke, betul. Nah, semua benar Mas Parman dan juga Mas Judit. Betul, jawabnya keren. Siapakah yang di posisi pertama? Mas, siapa nih? Berarti Mas Judit ya? Ya. Semua. Oke, anak-anakku yang terkasih, karena waktu sudah habis ya. Karena bentar lagi juga ada materi yang lain ya. Oke, sekarang kita akan berdoa penutup. Siapa yang mau mimpin doa penutup? Oh, Mas Parman, monggo yang juara 2 yang mimpin ya. Baik, Bu. Siap, Bu. Oke. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kegiatan pembelajaran kami pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami telah selesai melakukan pembelajaran. Kami mohon dengan kemurahan hati-Mu, sertai kami senantiasa, berkati guru kami agar senantiasa bisa menuntun kami dalam pembelajaran di sekolah ini. Ya Bapak, inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Terima kasih Mas Parman. Monggo. Sama-sama, Bu. Bu Guru, Bu Rinta, silakan. Silakan, Bu Bu Rinta. Guru, Bu Rinta. jangan lupa share materinya ya Bu Guru. Oke, WA ya. Di grup. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah aman semuanya, mantap, aman semua.